Sepertinya Pak Haji sekarang lagi sumringah ini. Alhamdulillah sehat. Walaupun menjalankan bulan puasa ya alhamdulillah sehat. Iya ya, mudah-mudahan. Ada yang perlu ditanyakan? Ini mohon maaf mengganggu waktunya ini Pak Haji. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Mohon izin untuk melakukan wawancara terkait tugas dari serangkaian calon guru penggerak Haji. Di sini saya akan mewawancarai Pak Haji terkait pengambilan keputusan yang Bapak lakukan saat menemui sebuah kasus atau permasalahan. Tentunya Pak Haji selama menjabat kepala sekolah pasti menemui permasalahan-permasalahan ya Pak Haji. Namun sebelum itu saya persilakan Pak Haji untuk melakukan perkenalan terlebih dahulu. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Masudi, Kepala Sekolah SDN Bangku, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Pertanyaannya panjenengan berusaha bagaimana tuh pertanyaannya? Bagaimana? Pertanyaan yang pertama ya Pak. Iya, yang pertama gimana? Selama Bapak menjadi kepala sekolah tentunya menemui berbagai permasalahan dan atau kasus-kasus. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak Haji? Terima kasih. Yang sering saya temui di sekolah itu pasti saya sebagai kepala sekolah itu mengadakan observasi ke kelas-kelas, itu masuk ke kelas-kelas saya melihat perlengkapan guru itu, baik itu melihat secara administrasinya, perlengkapan juga RPP-nya, ya silabusnya, absensinya, itu saya lihat semua itu. Nah, kadang-kadang di dalam saya melihat itu perlengkapannya, kadang-kadang ada yang kurang, ada yang sudah cukup, seperti itu. Dan nanti apabila sudah ada yang kurang, maka saya itu memberikan masukan-masukan, disuruh lengkapi oleh saya. Kalau kurang paham, silakan disuruh bertanya kepada saya, kepada Pak Guru atau Ibu Guru tersebut. Dan alhamdulillah selama ini tidak ada masalah, enak seperti itu gitu di SDN Bagu gitu. Berarti percakapannya tidak searah ya Pak Haji, jadi ada timbal balik. Kemudian pertanyaan yang kedua ini Pak Haji, dari langkah-langkah yang Pak Haji lakukan, yang dianggap langkah paling efektif itu seperti apa Pak Haji? Apabila di sekolah itu ada suatu permasalahan, itu saya tanya dulu apa permasalahannya itu. Kalau permasalahannya itu menyangkut itu yang luas di dalam lingkungan sekolah, maka saya itu tidak tergagah-gagah, tergagah-gagas, itu istilahnya mengambil keputusan. Hanya saya mengadakan rapat sekolah bersama teman guru, langkah apa yang paling baik itu. Nah, setelah ada masukan-masukan dari guru, baru saya mengambil keputusan yang terbaik, seperti itu. Jadi sebelum keputusan melakukan musyawarah dulu kepada dewan guru. Wah, keren sekali. Lihat dulu permasalahannya itu. Tapi kalau permasalahannya itu bisa diatasi saya pribadi sebagai kepala sekolah, saya tetap saya atasi. Seperti itu. Keren sekali Pak Haji. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak Haji, dari berbagai keputusan atau permasalahan yang Pak Haji hadapi, kira-kira nih Pak Haji, kendala yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan ketika menemui suatu kasus atau permasalahan Pak Haji? Ya, namanya keputusan ya. Ada saja kadang-kadang ada kendala sedikit, ketidakcocokan itu kadang-kadang ada lah, tapi sedikit. Kenapa kok bisa tidak cocok? Itu problem memang itu.
karena memang tugas kita, saya namanya dengan Dewan Guru kan tugasnya sudah lain, cara berpikirnya juga lain, tugasnya juga lain. Ya itu memang menjadi suatu kendala. Tetapi semua itu saya teratasi semua dengan baik gitu. Karena memang masalah pendapat itu juga dari ditinjau bisa berlainan karena satu memang ilmunya, pengalamannya itu bisa terjadi ya seperti itu. Tapi apabila kita sudah kita bincang-bincang bersama menemukan suatu istilahnya jalan bagaimana caranya ini diajak bersama-sama ya alhamdulillah punya keputusan yang baik, kendala-kendala itu hanya terselesaikan seperti itu. Luar biasa sekali Pak Haji dalam menangani sebuah permasalahan. Iya. Pertanyaan selanjutnya ini Pak Haji. Iya. Dari semua yang telah Pak Haji sampaikan, kira-kira hikmah yang dapat diambil dari pengalaman Pak Haji saat mengambil keputusan Pak Haji? Bagi saya banyak hikmahnya itu, terutama masalah etika. Itu. Ya, masalah etika. Karena dari pengalaman tadi, ya alhamdulillah saya itu bisa bisa bersyukur kepada Allah, pengalaman yang ada sehingga bisa memperbaiki apa yang kurang baik dan yang sudah baik dalam etika itu tambah ditingkatkan. Seperti itu. Itu penyampaian saya, hikmah bagi saya, terutama bagi diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi bisa ditarik kesimpulan ya Pak Haji dari pengambilan keputusan yang Pak Haji sampaikan itu bisa buat evaluasi diri lah untuk kita semua seperti itu. Terutama bagi diri kita sendiri. Kita berusaha bagaimana diri kita ini tambah baik seperti itu. Luar biasa sekali ini Pak Haji. Iya. Sungguh wawancara yang sangat bermutu kalau menurut saya ini Pak Haji. Ya, alhamdulillah, terima kasih gitu ya. Dari wawancara ini, pertanyaan yang terakhir ya Pak Haji. Dari wawancara ini, kira-kira apa harapan Pak Haji ke depannya? Harapan saya ke depannya itu tambah ditingkatkan ya. Yang baik itu ditingkatkan, yang kurang baik itu ya sudah tidak usah dianu lagi. Setelah pengalaman yang kurang baik itu ya tidak usah dianu lagi, dilakukan lagi. Jadi hikmah itu yang baik mari kita terus tingkatkan dengan niat kita sebagai pendidik kita itu sebagai amal jariah. Selalu kita tuh menemukan inovatif dan inovasi demi kebaikan kita bersama-sama sebagai guru di sini gitu. Itu bagi saya ditingkatkan ya. Berarti dari hasil wawancara ini perlu adanya peningkatan, kemudian adanya inovasi-inovasi seperti itu. Yang positif ya. Yang positif. Jadi ya kalau permasalahan yang tidak baik ya jangan dilakukan lagi lah. Seperti itu. Siap Pak Haji. Mudah-mudahan harapan Pak Haji bisa terwujud. Terima kasih. Saya ulangi Pak Haji. Mudah-mudahan harapan Pak Haji ini bisa terwujud dan bisa direalisasikan seperti itu. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak Haji. Banyak ilmu yang saya dapat dari ulasan Pak Haji barusan. Semoga menjadi inspirasi yang positif bagi saya ke depannya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas utama. Amin Bu Guru. Mohon maaf dan terima kasih atas waktunya Pak Haji. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Idanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sunanti, Gimana kabarnya hari ini Bu? alhamdulillah meskipun dalam keadaan berpuasa kita masih bisa diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa
bisa melaksanakan full apa namanya acara pondok Ramadan di sekolah ini, ya bisa melaksanakan acara-acara tambahan, anak-anak juga bersemangat. Ya, sepertinya saya lihat kemarin ada pembagian takjil untuk SD Bangku. Alhamdulillah untuk SD Bagong sekarang ini saya apa namanya sangat anak-anak Antusias. ya antusias sekali, terutama orang tuanya sampai mereka itu membantu guru-guru semuanya, sehingga acara ya alhamdulillah saya sebagai guru agama sendiri suatu kebanggaan di sekolah ini bisa melaksanakan ya. Saya Sunarti sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Probolinggo, mohon izin Ibu untuk melakukan wawancara terkait bagaimana cara Ibu mengambil keputusan ketika Ibu menemui suatu permasalahan. Namun Ibu, sebelum itu saya persilahkan Ibu untuk melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya sangat mendukung sekali. Alhamdulillah masih muda sudah masuk CGP ya. Alhamdulillah. Ya, Mudah-mudahan doanya mudah-mudahan diberi kelancaran sampai selesai. sampai selesai karena dalam CGP itu sangat membutuhkan atau perjuangan. Wah, Ya, luar biasa. ya. Ya. Silakan perkenalan. Saya perkenalan dulu, nama saya Ibu Indana Wakiliana. Anak sudah memanggil saya Ibu Indana, yang mana saya mengajar di sekolah ini sudah 20 tahun, dari 2003 saya mengajar di sini. Ya, cukup lama sekali dan sudah pendewasaannya bukan cuma dari usianya saja. Insya Allah ya pengalaman-pengalaman pahit manisnya sudah merasakan banyak. Jadi selama saya di sini saya mengajar agama, dan dalam beberapa tahun saya dipercaya oleh sekolah ini memberikan bimbingan bagi siswa yang mempunyai kemampuan. Mereka itu dapat mengikuti olimpiade ataupun lomba-lomba dari tingkat kecamatan sampai kabupaten. Alhamdulillah kemarin sudah masuk ke tingkat provinsi. Wah, luar biasa sekali Ibu. Jadi Ibu di sini sebagai pembina Olimpiade PAI seperti itu. Ya, alhamdulillah teman-teman yang lain juga dukungannya sangat antusias sekali. Mereka itu meskipun bukan guru agama, tapi mereka dari guru kelas juga memberikan dukungan pada saya. Jadi saya dipercaya untuk menjadi pembina kalau ada olimpiade, ada lomba gitu. Ya itu saja perkenalan dari saya, Bu Sunarti. Mungkin ada yang mau ditanyakan nanti, monggo. Ya, ini langsung saja Ibu ya, langsung ke poin wawancara. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Begini Bu Sunarti, saya ini memang cukup lama sudah ada di sini ya. Jadi dari segi lingkungan, dari segi anak-anak itu sendiri, pastinya dalam berbagai hal itu kita menghadapi berbagai masalah yang nantinya permasalahan itu sendiri tidak mungkin saya itu memberikan suatu keputusan ataupun saya itu memberikan istilahnya kamu salah, tidak seperti itu. Akan tetapi ayo kita duduk bersama, sehingga katanya orang Madura tak napu kenceng selajeng. Seperti itu. Ya. Jadi saya itu mengatakan kita itu mari kita duduk bersama kalau memang ada permasalahan yang memang itu nantinya menuntut kita itu tidak membela salah satunya ini begini, salah satunya itu begitu. Jadi akhirnya kita menemukan suatu jalan yang terbaik gitu. Jadi dari beberapa langkah yang Ibu Indana sampaikan barusan, bisa saya ambil kesimpulan. Yang pertama di situ duduk bersama Ibu ya. Kemudian yang kedua kita harus mengidentifikasi atau mendengar cerita langsung dari langsung orangnya yang bersangkutan. Dari beberapa langkah yang
bisa saya tarik kesimpulan, di situ harus diadakan musyawarah atau duduk bersama Ya, ibu. betul. Kemudian keputusan itu biar clear, tidak memihak ke salah satu, seperti itu. Kemudian yang kedua, permasalahan itu dihadapi dengan tenang, baru di situ bisa diambil keputusan, seperti itu Ibu. Ya. Pertanyaan kedua ini Ibu, Silakan. dari langkah-langkah yang Ibu sampaikan, kira-kira langkah yang paling efektif yang bisa Ibu lakukan ketika mengambil keputusan? Ya, yang pertama saya itu berpikir ke positif dulu, jangan negatifnya dulu. Jadi setelah itu ada rekan kerja. Saya kan ada guru-guru yang lain, walaupun saya termasuk umpamanya saya diberi kepercayaan, akan tetapi saya kan kalau ada masalah saya sharing dengan teman yang lain, sehingga teman itu bisa memberikan masukan positif untuk saya. Jadi saya itu tidak mengambil keputusan ini begini, ini begitu, tanpa adanya saya itu menerima masukan-masukan dari teman-teman atau rekan-rekan yang lain. Jadi mereka itu kan ada yang lebih senior dari saya, dan akhirnya pemikirannya kan lebih dewasa dari saya, sehingga mungkin mereka bisa memberi masukan positif dalam menyelesaikan suatu masalah. Itu sudah Keren sekali ini ya. Ibu Ida dalam mengambil keputusan. Jadi di situ harus kita jangan negatif thinking, Iya. harus positif thinking dulu, kemudian harus ada sharing atau kolaborasi dengan teman-teman atau rekan-rekan sejawat, seperti itu. Luar biasa sekali. Pertanyaan berikutnya ini Bu Ina, tentunya dalam menghadapi suatu permasalahan, ketika Ibu Ina mengambil keputusan, tentunya ada kendala atau tantangan yang Ibu hadapi saat mengambil keputusan. Ya, pastinya ada ada suatu kendala. Ada kan setiap permasalahan pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Saya contohkan sendiri Bu Sunarti, pada tahun kemarin, karena kan saya itu sudah dipercaya teman-teman untuk mendampingi anak ya. Ada salah satu anak ini kemampuannya memang luar biasa sekali, sehingga saya dukung anak tersebut, anaknya bersemangat dan dia juga mempunyai kemampuan yang memang lebih dari teman-teman yang lainnya, sehingga saya pilih untuk mengikuti suatu acara pada saat itu, lomba. Akan tetapi orang tuanya tidak mendukung, karena orang tuanya itu berpikirnya ini kalau ikut lomba tentunya mengeluarkan biaya banyak. Akan tetapi kan orang tuanya itu kan belum tahu yang sebenarnya, bahwa lomba ini akan ditangani oleh sekolah, nantinya akan dibimbing oleh sekolah, dan ada kalau memang ada pengeluaran memang ditanggung sekolah, karena anak itu sendiri yang memutus adalah sekolah. Sehingga pada suatu saat itu ada suatu ketimpangan, yang guru-guru sudah mendukung semua anak, kalau anak ini sudah support, ternyata orang tuanya seperti itu. Akhirnya kita melakukan sharing dengan teman-teman yang lain. Kendalanya seperti ini, bagaimana? Ya, kendalanya yang jelas dari keluarga itu kan. Ya, itu kan dari keluarga, dari pihak keluarga. Terus yang kedua dari pihak lingkungan. Nah, anak itu sendiri lingkungannya kan di sekolah. Kalau sudah di sekolah mestinya ada yang iri kan. Nah, kalau sudah iri kan timbul begini. Enak kamu mengikuti, saya tidak dipercaya, sedangkan kamu dipercaya. Sedangkan yang iri itu sendiri karena dia itu tidak mempunyai kemampuan seperti anak itu sendiri, sehingga dia itu memberikan yang namanya pemikiran-pemikiran yang negatif seperti itu. Jadi itu sudah yang menjadi kendala itu seperti itu. Wah, banyak sekali ya kendala yang Ibu hadapi. Tentunya selama Ibu mengajar di sini banyak dilema-dilema yang Ibu hadapi. Kira-kira dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana keputusan yang Ibu ambil saat itu? Ya. Karena pada saat itu sudah ada ketimpangan istilahnya sudah ya. Jadi pada saat itu saya orang tuanya saya panggil. Nah, setelah itu saya
sampai Iya, dikirim iya. ke provinsi, bagaimana ini anak saya mau sama siapa, Oh, kan sudah seperti itu, bingung dulu Ibu, ya. bingung duluan seperti itu. Yang jelas kebingungan mereka karena ketidakmampuan dari segi ekonomi. Seperti itu. Jadi orang tuanya merasa khawatir dan khawatir terus Iya. ya Ibu ya. Wah, luar biasa sekali dalam pengambilan keputusan Ibu. Iya. Saya sendiri merasa bingung ini, nanti saya harus gimana. Dari hasil wawancara ini saya bisa dapat terinspirasi dari permasalahan yang Ibu hadapi, kemudian cara mengambil keputusan yang Ibu hadapi. Saya terinspirasi sekali Ibu. Nah, terakhir ini Ibu ya, dari wawancara ini kira-kira apa harapan Ibu ke depannya? Harapan saya sekiranya sampean selaku TGP ya, calon terbaik kan sudah dipilih, sehingga juga menjadi terbaik dalam suatu lembaga. Akan tetapi pendewasaan diri kita itu biasanya berangkat dari masalah dan masalah. Akhirnya kalau kita itu bekerja sama dengan teman, saling komunikasi dengan teman, akhirnya sampean sendiri menjadi yang terbaik. Akhirnya oh ini masih muda, kok bisa seperti ini, seperti itu. Tapi jangan sekiranya saya terbaik, kan tidak seperti itu. Akan tetapi dengan adanya dukungan dari teman itu, kita itu seperti hanya suatu pohon, ada akarnya yang mendukung. Akhirnya kita itu menjadi tegak sekali dan berkembangnya akan juga bagus. Saya sangat Untuk harapan pada saya Ibu ya. Untuk harapan Ibu kepada lembaga ini bagaimana? Harapan saya pada lembaga ini tidak hanya terpaku sama saya. Saya bukan cuma saya pembina yang bisa untuk anak-anak itu sendiri, bukan, akan tetapi semua guru harus juga menjadi seorang ibu yang bisa memberi seorang ayah yang bisa nantinya mendukung seorang anak itu dari segi dia itu bisa menjalankan kreativitasnya, karena semua anak itu tidak sama, ada yang kemampuannya di bidang ini, kemampuannya di bidang ini. Jadi saya itu kemampuannya cuma di keagamaan. Jadi dari guru yang lain itu nantinya bisa mendukung dari segi yang lain, sehingga anak tersebut menjadi anak yang terbaik di sekolah ini. Dan lembaga ini juga alhamdulillah diakui oleh kecamatan, diakui oleh kabupaten bahwa sekolah ini memang sudah terbaik. Ya. Terima kasih Ibu, dari yang Ibu sampaikan itu bisa saya tarik kesimpulan bahwa pentingnya kolaborasi dalam sebuah lembaga itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan di lembaga itu. Kemudian kita harus menggali potensi-potensi anak ketika kita menghadapi suatu permasalahan, dan kita harus bijak dalam mengambil keputusan itu. Wah, luar biasa, keren sekali percakapannya ini. Mudah-mudahan percakapan ini bisa memberikan inspirasi bagi saya, dan tentunya banyak ilmu yang sudah saya dapat dari Bu Indana, dari pengalaman-pengalaman, kemudian permasalahan yang dihadapi oleh Bu Indana. Ini sangat terinspirasi buat saya. Mudah-mudahan saya ke depannya bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya Bu Indana. Terima kasih. Kalau ada